hari ini. Saya percaya dimanapun saudara berada, baik yang ada di rumah maupun dimanapun kita berada untuk saat ini, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah untuk sore hari ini. Dan mari kita satukan hati kita bersama-sama. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada bersama-sama Tuhan, kami saat ini mengundang Engkau ya Bapa. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan ku
padamu Tuhan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap katamu, setiap kataku, kau pun penuh. Tak kusangka terbuka satu kasih
terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, haleluya Yesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan yang indah ini kita bersama-sama bisa ibadah online melalui Zoom. Dan saat yang indah ini pula mari kita bersama-sama langsung membuka kitab kita dalam Kejadian pasal 41 ayat 47 sampai dengan 49. Demikian bunyi firman Tuhan. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan judul kesehatan keuangan. Di mana pada masa pandemi corona yang melanda dunia serta Indonesia, dan saat yang indah ini ada PPKM daerah Jawa dan Bali, di mana yang kita rasakan saat ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk menghadapi semuanya itu, maka dalam hidup saudara dan saya dibutuhkan yang namanya kesehatan rohani. Kemudian juga dibutuhkan yang namanya kesehatan jasmani secara fisik dalam hidup kita. Maka tubuh kita harus sehat, kuat untuk melawan yang namanya virus corona. Dan selain daripada itu, juga dibutuhkan yang namanya sehat keuangan, yang akan kita pelajari pada kesempatan yang indah ini. Amsal 21 ayat 20 berkata, harta yang indah dan minyak
ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang boros identik sama dengan orang bebal. Saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya tidak mau menjadi orang bebal, karena saudara dan saya tidak akan memboroskan keuangan kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Kunci untuk mengelola keuangan dengan benar, jadikanlah Tuhan di dalam hidup kita segala-galanya. Dialah satu-satunya yang bisa memuaskan hati kita. Dengan demikian, saudara-saudara yang kasih, kita akan menjaga hati kita dari keserakahan, iri hati, dan tidak bisa mengucap syukur. Memang kita hidup, saudara-saudara yang kasih, membutuhkan uang, tapi jangan sampai saudara dan saya menjadi hamba uang. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya orang yang kaya saja yang menjadi hamba uang, tetapi orang miskin pun bisa menjadi hamba uang kalau apa yang ada di pikirannya, di hatinya, di kehidupannya hanya uang dan uang. Itulah segalanya dalam hidupnya. Untuk itu kita diingatkan, saudara, supaya hidup Bapak Ibu Saudara kita semuanya tidak menjadi hamba uang, tapi kita semuanya menjadi hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita akan bersama-sama menyadari bahwa hidup Bapak, Ibu, saudara dan saya bukanlah milik kita lagi. Saudara dan saya sudah dibeli dengan darah Yesus yang mati di atas kayu salib, sehingga hidup saudara dan saya adalah milik Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, termasuk semuanya yang ada pada kita, termasuk uang kita. Untuk itulah perlunya kita mengelola uang dengan benar, saudara-saudara yang kasih. Jangan lupakan bahwa ada bagian yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Contohnya persepuluhan, persembahan, dan kemudian yang lainnya harus juga kita kelola dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, Yusuf mengajarkan di dalam hidup Bapak, Ibu, saudara dan saya untuk mengalami yang namanya kesehatan keuangan, maka diajarkan adalah untuk menabung. Nah, di saat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, maka dia dipercaya untuk mengelola, di mana dalam masa-masa kelimpahan dia mengumpulkan segala kebutuhan makanan, saudara, gandum dan semuanya, sehingga di masa-masa sulit mendatang tidak ada masalah bagi orang-orang di kota Mesir pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama manfaat dari menabung. Poin yang pertama, siap di saat krisis. Kalau kita tadi membaca dalam Kejadian pasal 41 ayat 47 sampai dengan 49, ayat 53 sampai dengan ayat 57, maka di saat kelimpahan, maka semuanya Yusuf menganjurkan supaya di tanah Mesir semuanya mengumpulkan tanaman semua untuk bahan makanan, gandum semuanya, sehingga di masa-masa kelaparan, masa-masa kesulitan 7 tahun yang akan datang, selama 7 tahun tidak pernah mengalami masalah. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara dan saya? Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita seringkali membelanjakan uang kita dengan hal-hal
untuk memenuhi keinginan kita. Tapi pada kesempatan yang indah ini, Tuhan mengajarkan supaya dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya membelanjakan keuangan kita untuk kebutuhan. Itu penting secara prioritas, saudara-saudara yang kasih, sehingga di dalam kehidupan kita di masa-masa sulit kita tidak akan pernah mengalami masalah, dan dengan demikian kita akan mendapatkan sisa uang dan sebagian bisa kita tabung. Poin yang kedua, manfaat yang kedua, siap untuk masa depan. Saudara-saudara yang kasih, dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan, saudara, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita diajar untuk melihat semut yang kecil, tidak berdaya, tapi memiliki hikmat yang luar biasa dan tidak pemalas. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih? Saya yakin dan percaya di masa-masa krisis saat seperti sekarang ini, kita di dalam setiap hidup kita, Allah mau supaya kita bekerja keras, tidak malas, dan hidup Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, untuk itulah maka Tuhan tidak akan meninggalkan hidup saudara dan saya. Pastilah kita akan bisa makan untuk setiap harinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, yang ketiga saudara, di mana siap untuk berbagi. Dalam Matius 25 ayat 41 sampai dengan 43. Nah, Bapak Ibu nanti baca di situ, sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang kasih dalam hidup, dalam Tuhan, bahwa hidup saudara dan saya haruslah menjadi orang-orang yang suka berbagi. Belum tentu orang kaya suka punya hati untuk memberi. Belum tentu orang kaya suka atau punya hati untuk berbagi. Tapi marilah dengan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita akan bersama-sama di dalam hidup kita akan bisa berbagi. Karena saat kita bertemu Tuhan nanti, kalau hidup saudara dan saya tidak berbagi menurut Matius 25 ayat 41 sampai 43, maka Tuhan akan menolak kita. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang indah. Pada saat yang indah ini kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan, dan kita akan masuk di dalam doa, dan kita akan tutup dengan doa berkat. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu. Kalau saat ini kami sudah menikmati sebagian dari firman-Mu, kami mohon pengampunan daripada Engkau bila hidup kami belum sesuai dengan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan saat yang indah ini kami mau mengambil keputusan komitmen yang sungguh-sungguh, di mana kami mau menikmati kesehatan dalam keuangan kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kami mohon belas kasih-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan berikan hikmat kuasa dari surga, sehingga dalam mengambil setiap kebijakan tidak bertentangan dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Engkau sanggup memulihkan dari pandemi corona
dari masalah-masalah ekonomi, masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga saat yang indah ini banyak yang terpapar dengan virus corona. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini pula kami menyerahkan umat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang saat ini mengalami banyak masalah dalam hidup mereka, saat ini mengalami sakit penyakit. Kami mohon belas kasih-Mu, kuatkan, teguhkan, mantapkan iman percaya mereka bahwa Engkau Yesus 24 jam menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya dengan berkat, rahmat, damai sejahtera-Mu. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin.